Pemerintah akhirnya mengizinkan mudik di tengah pandemi virus corona setelah 2 tahun berturut-turut mudik dilarang. Bahkan orang yang belum menerima vaksin booster juga diperbolehkan mudik, namun ada pemberlakuan sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Hal itu disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat dikonfirmasi pada Rabu 23 Maret 2022 lalu. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 24 Maret 2022, diketahui bagi pemudik yang sudah divaksin dosis pertama, syaratnya wajib menunjukkan hasil negatif COVID-19 dari tes PCR sebagai syarat perjalanan. Sementara mereka yang sudah divaksinasi lengkap atau 2 dosis harus menunjukkan hasil negatif COVID-19 dari tes antigen sebagai syarat perjalanan mudik. Aturan resmi terkait pelaksanaan mudik Lebaran 2022 nantinya akan dituangkan dalam surat edaran Menteri Perhubungan dan surat edaran Satgas Penanganan COVID-19. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan booster selama perjalanan mudik, pemerintah akan menyediakan posko vaksinasi. Nantinya akan disediakan tempat-tempat khusus baik di angkutan umum maupun beberapa pos vaksinasi untuk memberikan layanan vaksinasi bagi pemudik. Budi mengatakan saat ini stok vaksinasi COVID-19 masih cukup untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi dosis kedua maupun ketiga hingga 4 bulan mendatang. Menurutnya, persediaan vaksin di dalam negeri memadai, termasuk jika pemerintah melakukan peningkatan pemberian vaksinasi booster. Pemberian tersebut bisa ditujukan bagi para pemudik sebelum mereka menempuh perjalanan pulang kampung. Dikabarkan masih ada sekira 80 juta dosis vaksin untuk suntik dosis kedua. Budi mengatakan syarat vaksinasi diberlakukan demi melindungi kelompok lansia. Menurutnya, lansia menjadi kelompok rentan yang terpapar COVID-19 saat Lebaran karena akan bertemu banyak kerabat. Sebagai informasi, selain mudik sudah dibolehkan, pemerintah melakukan sejumlah pelonggaran lainnya jelang Ramadan 2022. Misalnya, pada tahun ini umat Islam dibebaskan untuk salat tarawih berjamaah di masjid. Namun demikian, pada Ramadan kali ini, pegawai dan pejabat pemerintah masih dilarang menggelar buka bersama dan open house saat Lebaran. Aturan lain yang juga dilonggarkan yakni dihapusnya karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri yang baru tiba di Indonesia. Kendati demikian, pelaku perjalanan wajib melakukan tes PCR. Jika hasilnya negatif, maka dapat melanjutkan perjalanan. Namun, jika hasilnya positif, pelaku perjalanan akan ditangani oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube Tribun Solo Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.